Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi sahabat, bagi teman-teman. Kali ini kita perjalanan ke Gunung Pati, Semarang, dalam rangka sharing, belajar, mengajar tentang materi hipnosis, hipnoterapi. Jadi kita bertemu dengan sahabat, guru, klien, dan siapapun orang yang ingin belajar terkait dengan hipnotis, hipnoterapi di kota Semarang. Pagi ini mengemban satu misi bahwa kita mengenalkan hipnosis, hipnoterapi kepada masyarakat secara tepat dan benar. Saat ini sudah mulai cukup banyak training, pelatihan terkait dengan hipnosis, hipnoterapi. Jadi memasukkan dalam konteks yang benar bahwa hipnosis itu sesuatu yang ilmiah, bukan lagi yang klinik, bahwa hipnosis itu menggunakan kekuatan jin, kekuatan lain, kuasa gelap, bantuan setan, dan yang lain-lain yang kurang tepat dalam menggunakan definisi hipnosis. Hipnosis secara alamiah itu kita alami setiap hari. Kondisi alamiah yang kita alami sehari-hari, sebagai contoh, kondisi hanyut di mana kita sangat fokus pada satu hal, itu namanya hipnosis alamiah. Sebagai contoh, saat kita sedang asik menikmati sebuah lagu, sebuah syair, atau kita larut dalam meditasi, dalam pernafasan, larut di dalam kesah, memperhatikan nafas, mengeluarkan nafas, itu merupakan kondisi hipnosis secara alamiah, teman-teman. Jadi, disinilah kita menggunakan pemberdayaan hipnosis, hipnoterapi ini, kita mengkonekkan, menyambung dengan pikiran bawah sadar kita dalam satu model kesadaran dari Sandy McGregor, Peace of Mind, disebutkan bahwa pikiran sadar memiliki peran antara 10 hingga 12%, sementara pikiran bawah sadar mempengaruhi kita 88 hingga 90%. Ini sebuah teori lama yang sampai hari ini memudahkan kita dalam mempelajari pikiran bawah sadar. Nah, seandainya ada teori yang lainnya yang lebih memberdayakan, Anda tetap dapat menggunakan teori itu. Jadi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, kemudian ada lagi teman-teman menggunakan mindfulness. Jadi sadar seutuhnya, sepenuhnya. Dalam hipnosis itu kita menggunakan pendekatan gelombang otak, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, sebagai praktisi yang menggunakan hipnoterapi sebagai art, hipnosis itu sebagai sebuah seni, maka kita tidak menggunakan alat seperti EEG gitu. Kecuali memang kita orang yang benar-benar expert di bidangnya, dan kita berhak untuk menggunakan EEG, mengukur gelombang otak di dalam praktek kedokteran. Ya, silahkan teman-teman. Sejauh yang kami ketahui dalam hipnosis, hipnoterapi ini, kita tidak menggunakan EEG ketika melakukan proses hipnoterapi. Kita lebih mengacu kepada proses, apa permasalahan dari klien, keluhannya seperti apa. Kita lakukan pendekatan
rapot, matching dan mirroring. Kemudian kita lihat dulu pendidikannya seperti apa, masa kecil bagaimana, dan hal-hal yang diminati oleh klien, yang disukai dan yang tidak disukai. Sejak kapan keluhan itu ada pada diri seseorang? Dengan melakukan seperti itu sebagai pre-induksi, pre-induction. Kemudian setelah cukup dalam sesi assessment, konsultasi, kita dapat melanjutkan kepada sesi induksi. Nah, kita melakukan induksi. Induksi apa yang akan kita gunakan terhadap seorang klien? Induksi dalam hipnoterapi kan ada 3: induksi sederhana, induksi cepat, dan induksi Dev-Ehlmann. Nah, di dalam modul-modul hipnoterapi sudah sangat clear, sangat jelas ada induksi sederhana, kemudian progressive relaxation, dan induksi Dev-Ehlmann. Termasuk di modul IBH yang lama, yang masih bentuk kopian dalam bentuk PowerPoint ya, bukan dalam bentuk keterangan yang sekarang. Jadi saya punya 2 modul. Di modul yang lama itu ada Dev-Ehlmann induction. Kalau yang saat ini di modul yang baru sepertinya lebih diringkas lagi ya, lebih kepada extended progressive relaxation. Oke, setelah kita lakukan induction, kita lakukan namanya tes. Kita lakukan tes apakah klien sudah benar-benar masuk ke dalam kondisi hipnosis. Kita lakukan deep level test, termasuk ada pendalaman juga. Klien buka mata, tutup mata, pendalaman. Nah, di situ buka tutup matanya klien membuat klien lebih mudah, lebih dalam masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya ya. Nah, ketika klien sudah masuk di dalam pikiran bawah sadarnya, sudah masuk ke sana, ada beberapa indikasi bahwa seseorang itu telah masuk ke dalam kedalaman, apakah ringan, sedang, ataupun dalam. Ketika seseorang sudah masuk di kondisi kedalaman tertentu, nah, kita mulai dapat melakukan terapeutiknya. Jadi sugesti terapeutik itu sugesti yang memberikan dampak terapi penyembuhan kepada klien. Kita sering mendapat pertanyaan, apakah sugesti hipnoterapi itu permanen? Nah, disinilah kita akan menjawab. Tentu saja sebuah sugesti hipnosis itu bisa permanen dan bisa juga tidak permanen. Kapan permanen dan kapan tidak permanen? Kalau di sugesti permainan, nah, hipnoterapi sugesti itu bersifat tidak permanen. Tidak permanen artinya ketika seseorang dibiarkan begitu saja dalam waktu 2 jam pun ya akan kembali normal, ke kesadaran normal ya, dan semua sugesti permainannya itu akan dilupakan. Tetapi meskipun sugesti permainan itu tidak permanen, kita perlu hati-hati di dalam melakukan sebuah permainan hipnosis. Nah, sepertinya ini sudah pernah kita bahas di blog saya hipnoterapisemarang.net. Apa-apa saja yang perlu kita hindari, yang perlu kita lakukan ketika melakukan sebuah hipnotis permainan. Yang kedua, sugesti terapeutik itu bisa bersifat permanen. Buktinya apa? Orang-orang yang mengalami kondisi keluhan, berbagai macam masalah psikis, emosi, pikiran, itu sangat terbantu dengan sugesti hipnoterapi yang diberikan oleh seorang terapis. Maka sugesti hipnoterapi itu bersifat permanen. Tentu saja untuk membahas di sini
akan ada pro dan kontra terhadap sebuah sugesti hipnoterapi. Bahkan orang-orang akan mempermasalahkan ini yang memberikan sugesti, yang menterapi dari lembaga mana, dari asosiasi apa gitu kan. Bisa saja itu dipermasalahkan oleh orang lain. Karena itu saat ini sebagai hipnoterapi kita mengikuti asosiasi. Di antara asosiasi di Indonesia yang saya ikuti yaitu Prahipti, di Perkumpulan Hipnotis Hipnoterapi Indonesia. Dan Prahipti merupakan mitra atau yang boleh memberikan surat rekomendasi yang digunakan oleh hipnoterapis profesional untuk mengurus STPT, surat terdaftar penyehat tradisional, ke Dinas Kesehatan setempat, kota, kabupaten. Kalau saya di kota Semarang, maka ya saya akan mengurus ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan STPT itu tidak bisa berlaku secara nasional, hanya berlaku di kota kabupaten saja. Ya, ini kita mengikuti prosedur perundang-undangan Peraturan Menteri 61 tahun 2016. Ya, kalau dilihat dari angkanya kan itu angka hoki, angka unik ya. Nomornya 61, tahunnya 2016. Tinggal dibalik saja. Nah, bagi teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi tentang hipnosis hipnoterapi. Lalu bagaimana ketika ada klien dari luar kota yang direferensikan kepada kita? Sebagai misal ada seorang dari kota Solo, Colomadu yang ingin hipnoterapi bersama saya datang ke kota Semarang. Apakah boleh? Tentu saja diperbolehkan. Ya, dengan syarat melakukan kontak terlebih dahulu, kemudian membuat janji, dan beberapa prosedur-prosedur yang lainnya. Apabila telah terpenuhi, maka jadwal hipnoterapi dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tadi. Kenapa sih kok banyak hipnoterapi itu melakukan prakteknya harus menggunakan janji dulu? Karena ya ini lebih ke arah kenyamanan antara klien dan hipnoterapis. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Pengalaman saya pribadi ketika menerima klien dan membuat janji hipnoterapi itu alhamdulillah kliennya bermacam-macam dengan segala keunikan manusianya. Memang manusia itu hidup dalam dunia keunikannya masing-masing. Nah, manusia diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar sangat ingin sembuh, sangat ingin mengakhiri segala keluhan penderitaan yang dialaminya, depresi berat atau yang lainnya, insomnia, nggak bisa tidur. Nah, dari situ dia benar-benar sangat serius mengikuti apapun yang kami berikan, dan alhamdulillah hasilnya optimal. Yang kedua, tipikal orang yang sudah janjian dengan kita sudah sediakan waktu untuk orang-orang, kita pindah jadwalnya, kita atur sedemikian rupa, tetapi di hari H itu membatalkan secara sepihak atau tidak jadi datang gitu. Nah, kalau kita ketemu klien seperti itu, ya kita terima, memang orangnya seperti itu. Kebijakan Anda sebagai hipnoterapis bagaimana? Itu pilihan Anda. Anda mau melanjutkan menerima orang seperti itu, atau Anda menyarankan dia untuk memilih hipnoterapis yang lain. Itu pilihan Anda. Ya, kalau bahasa saya sih ikuti kata hati Anda. Itu berbagai jenis dari klien hipnoterapi.
Ada juga klien hipnoterapi itu yang dibawa oleh keluarganya, yang membawa boleh jadi orang tuanya, kakaknya, saudaranya, seperti itu. Kenapa? Karena dari pihak keluarga melihat bahwa klien ini butuh bantuan. Lalu untuk yang seperti itu bagaimana kita menanggapinya? Nah, tentu saja teman-teman ketika menghadapi hal seperti itu, kita membutuhkan sebuah kebijaksanaan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi vlog yang akan datang. Terima kasih. Saya Ilyas Hapsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.